Orderan makanan itu saya antar dari toko kue ke rumah pelanggan. Dan jalannya itu mirip-mirip. Jadi bikin saya bingung gitu. Halo, Bang. Ya, halo. Iya, Bang. Itu makanannya saya yang pesan. Pastiin paketnya nyampe ke suami saya, Bang ya. Dia lagi ada di rumah kok. Oke, baik, Mbak. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Permisi. Permisi, ada paket makanan. Permisi. Buat Pak Rena, ada paket makanan. Yah, kok nggak ada siapa-siapa sih? Pak Rena, ada paket makanan. Halo, Bang. Ya, halo, Mbak. Bang, rumahnya itu warna putih, pagarnya warna hitam. Jangan lupa tuh. Iya, bener kok, Mbak. Ini ada motornya juga di teras. Nah, pasti dia ada di rumah tuh, Bang. Udah, Abang tinggal masuk aja, ketok-ketok pintunya. Suami saya lagi di belakang tuh, Bang, biasanya. Gak apa-apa nih, Mbak. Takutnya nanti saya dikira maling loh, Mbak. Udah, masuk aja, Bang. Kagak ngapa-ngapa. Nah, ntar kalau paketnya udah diterima sama suami saya, jangan lupa difotoin ya. Kita kirim lagi ke saya tuh fotonya. Oh, ya udah kalau begitu, Pak. Siap, Pak. Makasih, Bang. Permisi. Pak Ronald. Permisi. Ya Mas, ada Bang ya Mas? Ini Mbak, ada paket makanan dari Ibu Wulan. Katanya selamat ulang tahun buat Pak Renal. Hah, Wulan? Makanan? Wulan siapa ya? Bentar ya Mas. Mas? Mas? Ronald? Mas? Ini ada paket makanan nih. Wulan siapa? Apa kamu pernah bawa cewek lain ke rumah ini ya? Kok bisa-bisa tuh cewek ngirimin paket makanan ke rumah kita? Wulan siapa? Aku nggak kenal. Siapa Wulan? Oh, bohong. Kamu selingkuh. Siapa Wulan? Iya. Wulan tuh siapa? Jangan kamu pernah bawa perempuan lain ke sini ya? Aku nggak tahu siapa Wulan, Mak. Aku nggak tahu. Kirim dulu aja deh fotonya ke Pak Wulan. Wah, diterima nih paketnya. Kok cewek sih yang nerima paketnya? Ya lo, Mbak. Kok yang nerima paket ulang tahunnya cewek sih, bukannya suami saya? Iya sih, Mbak. Tadi yang nerima cewek, bukan Pak Renal. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur sih di situ. Karena itu masalah rumah tangga orang lain kan. Jadi saya hati-hati buat jawabnya. Kalau emang beneran selingkuh, kan bukan masalah saya. Ya ampun, Bang. Tapi Abang tadi ngeliat kagak suami saya ada di situ? Tadi, yang dipanggil-panggil sama Mbak tadi. Yaudah, ntar saya telepon lagi, Bang. Saya mau telepon suami saya dulu, bentar. Halo? Mas, aku baru aja dapet foto dari ojol. Aku ngirimin paket hadiah ulang tahun buat kamu. Tapi kok malah yang nerima cewek sih? Itu siapa? Paket? Nggak ada. Apalagi perempuan. Aku dari tadi teras sendirian. Nggak ada ojol. Aku lagi nyiramin tanaman. Nggak ada paket sama sekali. Oh, masa sih? Tapi kata abang ojol yang nerima cewek. Beneran nggak ada paket. Nih, aku di rumah sendirian kok.
Aku cuma ada tanaman sama aku doang sini tuh. Oh, udah, bentar ya. Ntar aku telepon lagi. Perempuan. Ya, Mbak. Halo, Bang. Tolong dong Bang, itu dipastiin yang nerima paketnya itu siapa? Bener kagak namanya Renal? Tadi suami saya bilang dia lagi di belakang ngirimin tanaman, kagak ada yang ngirimin paket. Ya udah, nanti saya cek lagi ya, Mbak. Jadi kerjaan deh semuanya, ngecek ulang lagi. Terus pas waktu saya nerima nelpon, mereka lagi berantem hebat. Saya mau tanya kan bingung juga. Ya, salah lagi. Sini. Kamu pergi dari sini, aku nggak mau lihat muka kamu lagi, kamu. Aku nggak mau lagi tinggal sama orang peselingkuh kayak kamu. Nggak ada lagi yang harus dijelasin. Kamu tuh peselingkuh. Udah, nggak ada lagi. Apalagi Mas datang sini. Ada apa sih, Mas? Apakah ini benar rumahnya Pak Renal? Hah? Ini rumahnya Pak Ronald, Mas. Renal, Mbak. R-E-N-A-L-D. Renal. Mas, di sini rumahnya Pak Ronald. R-O-N-A-L. Nggak pakai D, Mas. Udah, kamu selingkuh ya, Pak? Selingkuh. Dengar dulu, aku nggak Selingkuh, selingkuh. nggak? Apaan Nggak, sih? nggak. Mas, coba lihat deh alamatnya deh, coba lihat deh. Ini alamat Jalan Beta nomor 8. Aduh, gimana sih, Mas? Ini Jalan Peta nomor 8A. Tuh, Mas bisa lihat sendiri itu nomor 8A. Aduh, gimana sih, Mas? Ya ampun, saya salah alamat lagi. Mohon maaf ya, Mbak. Boleh saya minta paketnya kembali? Nih Mas, lain kali kalau ngirim paket itu dilihat dulu alamatnya biar saya tuh nggak salah paham sama suami saya. Gimana sih, Mas? Mas itu udah ngebuat saya dimaki-maki istri saya loh, Mas. Sampai saya mau diusir dari rumah saya sendiri loh, Mas. Aduh, gimana sih, Mas ini ya? Ya udah, saya minta maaf ya, Pak, Bu. Telah mengecewakan keluarga kalian. Silahkan dilanjutkan. Aduh, udah sana. Mas, maafin aku ya. Tadi aku tuh lagi emosi aja. Maaf ya, aku jadi bikin kamu kayak gini deh. Mungkin kamu marah ya sama aku ya? Iya, aku minta maaf ya. Mama udah menuduh aku selingkuh, Mama udah ngusir dari rumah aku sendiri loh, Ma. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku minta kompensasi ganti rugi. Ganti rugi, maksudnya apa? Yaudah, kamu mau apa? Biar kamu maafin aku harus kayak gimana? Sebenarnya tadi aku lihat iklan di sosmed sih. Terus? Aku lihat iklan di sosmed ada yang jual motor trail, bagus banget. Kamu beli motor lagi? Oh, enggak. Kan baru rencana, Ma, baru rencana. Permisi, Mas. Selamat ulang tahun, Mas. Ini ada paketan makanan dari Bawulan. Oh, iya. Terima kasih. Tadi nyasar ya? Iya lagi. Tadi saya nyasar ke Jalan Beta nomor 8A, Mas. Oh, iya. Iya. Mas sendiri dengan Pak Renal asli, kan? Iya, betul. Saya Renal, Pak. Iya, betul. Alhamdulillah, iya. Wah, ini Bawulan, Mas. Oh iya. Saya angkat dulu ya. Iya, silakan. Iya, halo, Mbak. Halo, makasih banyak ya Bang. Oh iya, sama-sama, Mbak. Ini Bang, saya minta tolong dong. Tolong nyanyiin selamat ulang tahun buat suami saya Bang. Hah, nyanyi? Beneran, Mbak? Iya beneran. Tapi sekalian video call nih ya, saya pengen lihat. Ya udah sih, Mbak. Ya udah, oke. Disuruh videoin katanya, Mas.
Ya udah pindahin dulu aja. Happy birthday to you. Udah mas, apa-apaan sih ini mas? Happy birthday Mas, udah. to you. Ini dari Babulan katanya. Disuruh video ya. Ya udah, nggak usah begini. Ini malu saya juga lihat tuh. Lihat banyak orang tuh. Happy Enak kayaknya malu-malu udah. birthday to you. Mungkin itu cerita dari saya. Buat teman-teman ojol, jangan ragu untuk mengecek alamat kalian dan tetap tenang, semangat! Jadi begini, saya ada sedikit cerita, ya benar-benar sangat ya menarik atau unik dah ya. Jadi pada suatu pagi hari saya menjemput orderan yang namanya Ibu Farida. Nah, Ibu Farida ini dia pengen buru-buru untuk membayar uang sekolahan anaknya yang bernama Raffi. Misi! Oh, Abang Bobon? Ibu Farida? Iya. Ayo bang, buruan saya tahu udah telat. Kemana tuh Bu? Buru-buru aja. Ayo si abang teh, saya teh mau bayar uang gedung sekolah anak saya. Kalau nggak dibayar sekarang, aduh, gawat. Masalahnya ini tahan terakhir bang. Ayo tuh bang, buruan. Oh tenang Bu, gaspol. Ayo pakai. Ayo iya becanya buka bang. Udah pakai aja. Aduh. Duk. Ini kacamata saya bang. Ini lantai nih. Pintu tutup. Oh iya. Aduh bang, ayo gas mas, ayo. Ayo bang, buruan. Iya. Gas. Macet itu jalanan. Sampai Bu. Bang, abang teh tunggu sebentar di sini ya. Saya mau masuk dulu ke dalam mau bayar uang gedung sekolah. Nggak lama kok. Ya? Oke. Helm. Oh iya. Ya, Pak. Ngawur. Bentar ya bang, bentar. Siap. Ada aja helm di bawah. Bu, Raffi nggak ada di kelas, Bu. Apa? Iya, Bu. Bu, emang Raffi nggak masuk, Bu? Bu, emang Raffi sakit, Bu? Tapi sakit. Dia nggak masuk sekolah. Tadi dia baik-baik aja di rumah. Aduh, ibu tuh jadi pusing. Mau ngurusin bayaran apa pulang ya? Aduh, yaudah deh, makasih ya. Bu. Jangan sampai yang nggak ada yang tahu. Tong. Kapan-kapan kalau mabar ajak gue ke pro. Gue support lo semua. Ya. Kapan aja ya bang joinnya? Wih, oke, ajak gue. Ya. Oke bang, kayak pro ya lu bang. Zaman sekarang bocah-bocah kalau bolos pada main game. Gile, dulu mah zaman gua main layangan. Bu, ngagetin aja, Bu. Wah, itu bang, si Raffi katanya nggak masuk sekolah. Padahal mah tadi dia sehat-sehat aja. Aduh, jangan-jangan dia kabur. Aduh, gimana ini bang? Tenang dulu, Bu, tenang, Bu. Tadi ada 3 anak tuh, ya kan? Jangan-jangan dia mau bolos, Bu. Ini ciri-cirinya kayak ibu yang bilang tuh. Hah? Itu teh si Raffi bang, yang rambutnya kayak mangkok itu tuh, terus badannya gede, anaknya putih-putih, semohong. Abang tau gak semohong? Semohong? Iya semohong. Oh, tahu, Bu. Nah itu bang, bang, tolong bang cariin anak saya bang. Iya, ntar saya cari ya, pokoknya beres. Nanti saya tambahin, saya masuk dulu ya.
ya, mau bayar gendong anak saya dulu ya. Ya udah, beres ya, tenang aja. Pokoknya ciri-cirinya yang itu ya bang. Oh. Jangan lupa. Siap. Jangan, Bang. Ya udah, ya tenang aja. Buset deh bocah. Disinilah gua memulai petualangan mencari Raffi. Tapi di mana ya kira-kira itu warungnya yang biasanya si Raffi main mabar-mabar itu sama temen-temennya ya. Gua akan cari terus si Raffi. Itu tuh aduh. Itu maju lagi. Itu naik mobil. Motor itu keluar. Itu. Apa sih? Aduh. Tembak itu tembak. Lagi pada ngapain tuh, Tong? Siapa di antara kalian yang namanya Raffi? Iya bang. Iya bang. Iya bang. Iya udah saya bang. Iya bang. Iya udah saya bang. Iya. Hop. Iya bang namanya Raffi. Tenang dulu. Abang ada 10.000. Kalau ada yang ngaku namanya Raffi, duit 10.000. Saya bang. Saya Raffi yang asli bang. Saya 20 lah minimal. Lu tau buat duit, gue belum pelaris no. Yaudah sekarang gini aja nih. Gue tambahin maksimal 50.000 kalau ngaku. Ayo. Iya bang, yes ya. Iya dong, masa kasbon lu. Payah lu, Tong. Ayo. Saya Raffi yang asli bang. Saya bang. Saya bang. Tenang dulu. Oh. Saya. Karena begini, ada satu syarat. Ya. Kalau kalian semua tahu mama kalian, siapa namanya? Ayo. Nanging. Ayo siapa? Farida. Udah diam dulu. Stop. Farida. Ini Hong lo ikut gua. Ya bang, ampun bang. Udah ikut gua aja. Buset deh, woi. Buset deh. Ayo dong bang, kita laku dong bang. Ya, nggak bisa kejar deh. Woi, berhenti lo, Tong. Woi, sama Hong. Wah, pokoknya gua akan berhenti kalau lu ketangkap. Woi. Tugas gua hari ini mengejar anak sekolah. Waduh, berasa capek banget larinya. Waduh, gua ngos-ngosan. Aduh, pokoknya berasa capek dah. Woi, nama Hong. Woi. Woi. Buset deh. Ada aja lu ah. Aduh, gimana sih kalau jalan? Punya mata nggak? Orang sampai jatuh apa? Gue bantuin, gue balik lagi. Ribet banget lu. Mau pergi bantuin ini nih. Mana sih? Ayo dong kejar ya. Mau kemana lu, Tong? Sini. Bang, ampun bang. Udah tenang aja lu. Ampun bang. Udah tenang Enggak aja. bang. Bang, ampun bang. Sama Hong. Saya mau kemana bang? Saya mau dibawa kemana? Diam dulu, teriak-teriak mulu. Diam dulu. Malu no, malu nyakitin. Bolos mulu sekolah lu. Ayo ikut gua. Ayo, Buan. Lu keturunan apa sih? Lu berat banget lu. Turunan sapi bang. Buset, pantesan lu makan rumput. Kamu nggak nyadar bang? Oh, Cimohong. Udah dapet tuh Cimohong. Tunggu kamu ya di rumah.
Makasih banyak ya bang. Kalau tanpa abang, aduh, entah kemana ini anak bang. Iya bu, anak zaman sekarang larinya pada cepat-cepat bu, kayak lari maraton. Cimohong. Tapi kamu ya, cepat masuk ke kelas, jangan bolos lagi. Kamu ya kalau udah main, gak ingat waktu, kabur mulu, bolos mulu. Lu sana masuk. Ingat ya kamu ya, nanti di rumah pasti ada hukumannya. Ingat Cimohong. Hukuman bu. Hukuman bu. Iyalah. Sudah, masuk ke kelas. Bikin malu aja. Cimohong. Cimohong. Makasih banyak ya bang. Abang capek ya? Capek banget bu. Ya, ini bang, ongkosnya. Sekali lagi, makasih banyak ya bang. Iya bu, ini mah lebih dari cukup dari saya bu. Itu buat pelajaran juga buat si Raffi, agar tidak bolos-bolos lagi dan tidak bandel, ya. Nah, sekarang gua mau narik lagi. Semoga hari ini gua lebih tenang dan tidak ada aksi-aksi drama-drama lagi. Oke. Sebenarnya sih gue nggak punya pengalaman horor dan gue tuh nggak percaya sama hal begituan. Ya karena menurut gue itu semuanya harus bisa dijelasin secara logika. Setan-setanan, itu sih buat gue cuma buat nakut-nakutin orang doang. Kalau gue sih nggak percaya, gue nggak takut. Mbak Yura ya? Mas Jovi ya? Iya. Ya mas. Iya, Mbak. Mas, kenapa? Kok tiba-tiba begitu sih? Ini Mbak, ada telepon dari nomor yang udah lama nggak aktif. Salah sambung kali. Atau ada orang lain tuh yang pakai nomor itu. Nggak mungkin Mbak. Ini yang nelpon bapak saya. Ya angkat dong Bang, kan bapaknya sendiri yang nelpon. Tapi bapak saya udah 3 minggu yang lalu meninggal. Meninggal? Hah? Bang, udah yuk. Ayo cepetan. Ayo cepet Bang. Mas, itu beneran bapaknya Mas udah meninggal? Beneran Bang, ngapain saya bohong sih? Masa masalah orang tua saya pakai bohong? Bapak saya tuh beneran udah meninggal 3 minggu yang lalu Mbak. 3 minggu? Tapi kenapa masih bisa nelpon Mas sih? Aduh, saya juga nggak tahu Mbak, saya bingung. Mbak nanya saya nanya siapa dong? Mas jangan bikin saya takut deh, saya merinding ini Mas. Sama Mbak saya juga takut, bukan cuma Mbak. Jalanannya sepi banget lagi. Di sini ya Mbak. Iya Mas. Tapi gue yakin, bokap gue itu mau ngomong dan mau nyampein sesuatu ke gue. Ya, gue sebenarnya sih berani mau ngomong sama bokap gue. Atau mungkin bokap gue itu ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke gue. Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh, Mas, udah tenang dulu. Itu kan cuma nomor. Mas, mungkin Mas lagi diminta buat kirim
Doa kali Mas biar bapaknya tenang. Iya Mbak, saya harus sering-sering kirim doa ya Mbak. Iya Mas, insya Allah kalau Mas sudah kirim doa, bapaknya bakalan tenang kok. Nggak usah khawatir ya Mas ya. Itu udah saya bayar lewat aplikasi sekalian tipsnya. Makasih ya Mas ya. Iya Mbak. Apa bener ya? Gue harus sering-sering kirim doa buat bapak. Kayaknya gue udah durhaka sama bapak. Dari pas 7 hari sampai sekarang, gue belum pernah kirim-kirim doa lagi buat bapak. Makanya bapak nelponin gue, minta doa kayaknya bapak. Wih, astagfirullahaladzim, ngagetin aja lu, Mon. Lu jawab kenapa? Bengong aja. Kayak orang yang habis dilihat setan. Job, lu kenapa? Cerita deh. Barusan gue dapet telepon dari bapak gue, Mon. Apa? Bukannya bapak lo udah meninggal? Ya justru itu yang bikin gue kaget. Nomor bapak gue itu kan udah lama nggak aktif, Mon. Tapi tadi ada telepon masuk di HP gue. Dan itu tulisannya emang bener bapak gue, Mon. Job, mungkin lo kurang kirim-kirim doa sama bapak lo. Kayaknya sih emang iya, Mon. Kayaknya sih emang gitu, Mon. Mbak-mbak yang tadi juga bilang kayak gitu ke gua, Mon. Job, itu bapak lo. Apaan sih bapak gua? Orang bapak gua udah meninggal lu. Itu bapak lo. Jangan nakut-nakutin gua lu. Iya. Bapak. Enggak mungkin bapak gua, Mon. Enggak, Mon. Cepat samperin sana. Mungkin bapak lo marah. Lo gak mau ngangkat-ngangkat telepon dari dia. Cepat samperin sana. Bicara lo. Lu aja, Mon, yang nyamperin, Mon. Gua takut, Mon. Gua yakin banget itu arwah bapak gua. Gua tadinya udah mau sempat nyamperin dan gua mau coba ngomong sama bokap gua. Mungkin bokap gua mau nyampein sesuatu. Ya, gua sih sebenarnya berani mau ngomong dan gua mau nyamperin. Ya, meskipun perasaan gua campur aduk. Pak, jangan apa-apain Yopi ya, Pak. Pak, ini Yopi, Pak. Yopi minta maaf, Pak. Yopi udah durhaka sama Bapak. Yopi nggak pernah ngirimin Bapak doa. Maafin Yopi ya, Pak. Pak, jangan gangguin Yopi lagi, Pak, ya. Mon, ini bukan bapak gua, Mon. Mukanya beda, Mon. Kabur. Aduh, Mon. Bener bukan bapak lo. Kabur, Mon. Job, lo lari cepet banget sih. Gue gak mau
mati muda-muda. Tapi Mon, gue udah gak sanggup lagi Mon. Aduh, pasti ini karena gue udah mau dipanggil Mon. Gua pikir bapak lo minta jatah doa dari lo. Aduh, capek gua. Mon, HP gue getar Mon. Kayaknya ada pesan Mon. Cepat angkat ya. Bapak gue kirim pesan Mon. Aduh. Mon, bapak gue bilang katanya dia udah nungguin gue Mon. Itu artinya bapak lo mau jemput lo ke alam gaib. Sekarang bapak gua nelfon Mon. Aduh, gimana Mon? Mon, gua titip pesan sama lu ya Mon. Kalau gua sampai nggak ada umur, lu sampein sama nyokap sama adik gua Mon. Lagi kalau gua sayang banget sama dia Mon. Ya, Jom. Gue sampein sama nyokap lo, sama adek lo. Cepet angkat. Iya, gua angkat Mon. Halo. Woi Bang. Kemana aja sih dari tadi diteleponin gak diangkat-angkat? Astagfirullahaladzim. Biasa aja kali Bang, pasti lu kaget ya dengar suara adik lu yang cantik ini. Biasa aja Bang. Lu tau kagak? Abang lu hampir aja mati gara-gara lu nelfon. Lagi ngapain sih lu? Nelfon pakai HP bokap? Emang HP lu kemana? Kok ngegas sih Bang? HP gue habis pulsa. Tadi gue minta beli sama mama, katanya suruh pakai HP bapak. Masih banyak kuotanya, ya udah gue pakai. Emang kenapa sih? Gue pikir tadi bapak yang nelpon. Mana ada sih Bang, orang almarhum bisa nelpon. Ngasal aja nih. Udah, buruan jemput, udah lapar. Gue Sherlock ya. Iya, udah Sherlock. Buruan. Mon, lu tau kagak Mon? Ternyata yang nelfon bukan bokap gua. Ternyata adek gua. Gua pikir lo dipanggil sama alam gaib. Sembarangan lu kalau ngomong. Demen banget lu nyumpahin gua mati lu biar gak bayar utang. Motor kita Kan ini basket. terus gimana? Mau nggak mau Mon, kita balik lagi dah. Gua mau jemput adik gua pakai apaan? Kalau nggak ada motor. Ya udah Mon, Terpaksa deh. kita balik lagi Mon. Bisa. Ayo jalan duluan. Ternyata semuanya cuma salah paham. Adek gua nelpon gua tuh pakai nomor bapak gua. Yang masih banyak pulsanya. Ya gua pikir kan bapak gua. Ya bayangin aja. Gua udah takut setengah mati. Ternyata cuma kesalahan teknis. Jadi ini tuh horor cuma gara-gara salah teknis, salah paham. Oh iya, kemarin itu ada kejadian yang bikin jantung saya mau copot. Aduh,
Mana saya baru tarikan pertama lagi, saya nabrak mobil. Aduh, Pak. Lu, maaf, Gimana sih, Pak? Maaf, Pak. Pelan-pelan dong, naik, Pak. Naik, Pak. Aduh, Pak, gimana? Cepat. Aduh. Jangan pergi, Pak. Maaf, maaf. Saya buru-buru, maaf. Pak. Ya, Pak, maaf. gimana ini nih, Pak? Maaf, Pak, saya buru-buru. Kenapa nggak berhenti aja sih, Pak? Sebentar ya, Pak. Saya kalau nggak... Pelan-pelan, Pak. Iya. Nanti jatuh lagi. Iya, maaf, Pak. Soalnya saya mesti... Jangan sampai kejar sama mobil yang tadi, Mbak. Kalau sampai ketangkep, saya mesti ganti rugi. Saya nggak punya duit. Iya, pelan-pelan aja tapi, Pak. Kan bahaya. Maaf ya, Pak. Saya keluar jalur dulu dari map ya. Pak. Ya udah deh. Buat hindari mobil tadi. Iya, terserah Bapak aja. Karena saya takut, karena nggak megang duit, takutnya dimintanya tanggung jawab kalau sampai ketangkep. Akhirnya saya kabur. Kalau sampai kekejar, aduh bingung deh saya nanti. Nah, ternyata saya cari celah nih supaya nggak ketangkep. Kebetulan ada gang kecil, saya masuk aja. Coba masuk gang kecil aja, Pak. Nah, Iya, supaya Pak. mobilnya nggak bisa ngejar. Iya, Pak. Gimana Bapak aja? Aduh. Mana dia? Kalau sampai ketangkep, bahaya ini. Udah tenang aja, Pak. Nanti diomongin secara baik-baik sama orangnya. Iya, Mbak. Pelan-pelan, Pak. Bahaya. Iya, Mbak. Iya. Maaf. Saya takut kalau sampai dikasih bintang 1. Aduh, saya pasti disuspend. Nggak bisa narik lagi. Aduh, gimana sih Bapak? Aduh. Stop, Pak. Udah, stop. Stop depan aja, Pak. Udah deh, saya turun sini aja deh, Pak. Jangan, Mbak. Turun. Mbak, aduh, saya mau turun. Mbak. Duh, Pak, bawanya jangan kayak begitu dong, Pak. Maaf deh, Mbak. Soalnya saya mesti buru-buru jangan sampai ketangkep sama pengendara mobil tadi. Ya, tapi nggak gitu juga dong, Pak. Itu kan namanya membahayakan penumpang. Iya, Mbak, saya mohon maaf. Nanti saya ganti ojol lain nih, Pak. Jangan, Mbak, jangan ganti ojol lain, Pak. Pakai saya aja, ya. Tapi bener janji ya, Pak? Iya, saya janji. Pelan-pelan ya, Pak? Iya, saya pelan-pelan bawanya. udah. Iya. Hati-hati ya, Pak. Iya. Udah. Kayaknya dia nggak bisa ngejar, Mbak. Soalnya ini jalanannya kecil, mobil nggak bisa masuk. Jadi dia nggak mungkin bisa ngejar. Iya, hati-hati, Pak. Aduh. Wah, Mbak. Ini mobil yang tadi, Pak. Saya rasanya udah takut. Wah, udah bingung deh. Pokoknya semua jalan udah ketutup. Saya udah pasrah mau diapain aja sama yang punya mobil. Mau gimana lagi? Ini mobil yang tadi, Pak. Gimana nih, Pak? Udah. Tenang, Pak. Saya turun. Saya coba ngomong sama orangnya. Mas, jangan marah ya. Bapak ini tadi nggak sengaja. Pak Jaya tadi cuma ketakutan. Maafin ya, Mas ya. Pak Jaya. Saya Dito, Pak. Urus Bapak dulu waktu di SMP 138. Ya ampun. Kamu Dito? Iya. Dito. Yang suka bolos, yang suka bikin onar di kelas. Iya, Pak. Iya. Sekarang kamu banyak berubah ya. Yang dulu suka bolos, suka bikin onar di kelas. Sekarang udah keren begini. Alhamdulillah, Pak. Semua berkat doa dan nasihat Bapak. Udah taubat sekarang ya. Maaf ya, tadi nggak sengaja nabrak mobil kamu.
Gak apa-apa Pak, mobil saya aman kok. Bapak tenang aja. Bapak masih ngajar Pak? Iya, saya masih ngajar. Ya, namanya juga guru honorer. Paling ngajar sehari 1-2 jam doang. Sisanya Bapak ojol. Ya, buat tambah-tambahan di dapur lah. Biar di rumah bisa ngebul. Bukannya ini ya Pak, saya ada sedikit rezeki mau diterima. Jangan, kok. Ya Pak, mohon diterima. Ini tanda terima kasih saya. Bapak sering ngajar saya waktu dulu saya SMP, sering nasihatin saya, sampai saya ada di posisi sampai sekarang. Mohon diterima ya Pak. Udah, saya terima ya Tok ya. Iya Pak. Makasih banyak ya Tok. Ya sama-sama. Sukses ya. Coba tadi kita nggak kabur, Pak. Kan jadi aman kita, Pak. Saya deg-degan di belakang loh, Pak. Soalnya tadi saya panik. Iya. Aku suruh minta ganti rugi kalau sampai kenapa-napa. Iya, Soalnya kan Mbak ini penumpang pertama. Saya belum pegang duit. Ya, aja Dito. Maaf ya. Bapak mau nganterin penumpang dulu. Soalnya dari tadi saya ajak muter-muter. Iya Pak, silakan Pak. Yuk. Mari Pak. ya, Mas ya. Iya. Makasih ya, Mas. Hati-hati ya Pak di jalannya Pak. Makasih ya. Iya sama-sama Pak. Seberat apapun masalah yang datang, kita jangan takut. Kita harus hadapi. Jangan ngumpet, jangan jadi pengecut. Pokoknya, masalah itu kita harus jalani. Apapun resikonya, kita harus terima. Meskipun itu berat buat kita. Ojol naik motor, ojol naik kuda. Boleh dong. Tunggu dulu. Apa ini beneran ya? Abang ojol kita yang satu ini bawa paket sambil naik kuda. Waduh, kayaknya dia mau bikin delivery service versi koboi nih. Lihat tuh, gaya kuda dan pakai helm ojol, combo yang epic. Sambil nganter, dia juga ngasih senyuman. Seolah berkata nih, jangan khawatir, paketmu aman. Just don't ask me for a horse ride next time ya. Hehehe. Kudanya aja sampai bingung tuh. Mau kemana sih bang? Bukan ke ladang ini ya? Ini sih benar-benar inovasi di dunia ojek online. Kita tunggu aksi kuda selanjutnya. Paket langsung karena Guys, kalian lihat ini. Ini dia abang ojol yang inovatif banget. Alih-alih naik motor, dia malah memilih naik kuda untuk mengantar paket. Mungkin dia pengen nih bikin pengalaman nganter yang lebih natural ya. Sambil bawa paket, dia bisa sekalian berlatih jadi koboi. Hahaha. Bayangin aja, pelanggan yang buka pintu dan lihat abang ojol dengan kuda, pasti langsung mikir nih, Loh, ini ojol atau pangeran dari negeri dongeng? Yang jelas, ini momen yang bikin bingung sekaligus ngakak. Siapa tahu loh ini jadi tren baru, ojol kuda delivery. Ayo, jangan lupa ya, kasih bintang 5 untuk keberanian dan kreativitasnya. Kali ini kita bakal lihat momen lucu yang pasti bikin kalian ngakak. Jadi, ada seorang customer yang pesan makanan lewat abang ojol, padahal kedai makanannya cuma sepelemparan batu dari rumahnya tuh. Eits, jangan salah sangka ya, mungkin dia lagi mager alias males gerak atau pengen merasakan sensasi diskon ojol delivery. Hehe. Kadang-kadang emang ada-ada aja alasan kita buat pesan makanan kan ya. Yang penting makanannya sampai dengan selamat dan customer nggak perlu panik menunggu. Lagi mana bisa panik, lawang kelihatan tuh di depan rumah. Lihat deh situasi lucu di lampu merah ini. Di satu sisi ada abang ojol yang udah aus banget. Di sebelahnya ada mbak-mbak pindahan bawa galon air. Abang ojol tanpa ragu-ragu langsung minta air minum sama mbaknya. Mbak, boleh minta seteguk nggak? Ini udah kayak di Gunung Sahara, Mbak. Mbaknya yang bawa galon bilang, nih ya bang, lumayan tuh ngurangin berat bawa galon. Galonnya mau dibawa pindahan soalnya. Gimana nggak konyol tuh? Jadi ini bukan cuma lampu merah, tapi juga lampu hijau untuk aksi kerandoman hakiki. Hahaha.